di SMP Negeri Satap Taman Mas, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekaligus saat ini saya adalah mahasiswa PTG Batch 3 Institut Negeri Ambon yang akan melaksanakan ujian yaitu proses pembuatan video UKIM dengan NIM 15202501041637. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bersama
keaktifan dalam kelompok, bagaimana kita bekerja sama dalam kelompok, saling bertukar informasi, semua hal Ibu akan lihat dalam proses mengerjakan LKPD yang ada. Lalu ini penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu penilaian akhir nanti. Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kita diskusi bersama saat ini, yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, kira-kira menurut anak-anak apa itu memelihara? Apa artinya memelihara? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Ya, coba Valentino. Baik, memelihara sama dengan menjaga, melindungi dan lain sebagainya menurut Valentino. Baik, jika memelihara adalah menjaga dan melindungi, lalu pertanyaan selanjutnya, apa buktinya? Apa buktinya berkaitan dengan materi kita hari ini bahwa berarti Allah yang memelihara hidup manusia? Lalu kira-kira apa buktinya bahwa Allah memelihara hidup manusia? Kita bisa sehat, kita bisa makan, berarti itu bukti dari pemeliharaan Tuhan. Kira-kira anak-anak pernah tidak mengalami situasi yang sulit? Pernah? Lalu coba berikan contoh. Sampai bisa jawab. Iya, Bos silakan. Ketika saya sakit, Tuhan menolong saya. Bagi saya itu adalah salah satu kebenaran Tuhan. Ketika saya sakit, Tuhan menolong saya bisa sembuh. Itu merupakan bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Baik. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah mengalami pemeliharaan Allah dalam hidup kita, kira-kira bagaimana cara anak-anak menunjukkan rasa terima kasih itu? Lewat apa? Lewat doa. Doa ucapan syukur kepada Allah bahwa hingga saat ini Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, masih menjaga kita karena anugerah-Nya. Kita akan nonton bersama sebuah video. Lalu sebentar, Ibu akan membagikan LKPD bersama dengan ada bahan bacaan yang Ibu akan bagikan. Jadi, kerjakan LKPD berdasarkan video yang kita tampilkan dengan ada bahan bacaan sebentar ya. Ibu sedikit air dalam ini supaya aku minum. Coba ambil juga bagiku seperti roti. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, kecuali sekedar tepung dan minyak dalam bulu-bulu, dan aku sedang mengumpulkan roti ke potong kayu api, kemudian aku telah mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami mati. Alhamdulillah, jika pada saya tidak punya makanan, bagaimana bisa membantu? Jangan takut, tolonglah walaupun seperti yang kau katakan. Tapi boleh aku menjauh bagiku sepotong roti berwarna kecil dan mawar muda. Mama Dahlia, Anda mau ambil makanannya? Pasti ada janda-janda lain di sini yang lebih mabuk. Aku lagi bisa bantu cari. Jangan khawatir, Chris. Aku punya rencana dan wanita yang bagian dari rencana itu. Dia punya alasan membawa aku ke sini. Setidaknya kita akan dapat makanan dari manusia kali ini.
Sekarang pergilah dan buatlah bagimu dan bagi anakmu. Tapi ayah, tidak ada yang tersisa. Dia sudah pakai semuanya. Aku melihatnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung yang terpaling itu tidak akan habis, dan minyak dalam bumbu itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ibu, berat sekali. Jadi, ini ada LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Beserta dengan bahan bacaan. Semua bawa Alkitab? Kelompok 1 dengan kelompok 2 akan mengerjakan LKPD berdasarkan video yang ada dengan bacaan yang ada. Sedangkan kelompok 3 bisa memakai Alkitab. Berdasarkan Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23. Sudah? Baik. Waktunya habis. Kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sudah siap? Sudah selesai? Sudah. Baik, dimulai dari kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Yaitu dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipisahkan dari keluarga dan kampung halamannya, dituduh berbuat jahat padahal tidak bersalah, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup Yusuf? Itu penyertaan Tuhan dalam segala situasi, memberi hikmat untuk menafsirkan mimpi, mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, menggunakan Yusuf untuk memelihara hidup orang banyak. Apa yang kamu pelajari dari iman Yusuf dalam menghadapi kesulitan, yaitu tetap percaya kepada Allah meskipun situasi buruk, menjaga hati dan tetap setia dalam tanggung jawab, menolak kejahatan demi menyenangkan Tuhan, memaafkan dan mengasihi orang yang menyakiti, meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Sekian hasil presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa makna menjaga hati dan tetap setia dalam tanggung jawab? Terima kasih sudah bertanya, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Silakan. Kelompok minta
Dilanjutkan oleh kelompok. Ada masih bertanya? Baik, kita lanjut dengan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oleh karena itu, saya mempersilahkan kepada teman saya untuk membaca dan menjelaskan. Pertanyaan pertama, apa kebutuhan utama bangsa Israel di padang gurun? 1. Kebutuhan akan makanan. 2. Kebutuhan akan air minum. 3. Kebutuhan akan perlindungan dan keamanan. 4. Kebutuhan akan petunjuk dan bimbingan rohani. Pertanyaan 2. Bagaimana cara Allah memelihara mereka? Memberi mana dan burung puyuh, memberi air dari batu, menuntun dengan tiang awan dan tiang api,
baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keadaan yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Maksudnya adalah lembah biasanya merupakan tempat yang rendah dan terlindung, tapi kegelapan tidak ada cahaya. Simbol dari kegelapan yang menyelimuti tempat di mana seseorang merasa sendiri dan takut. Contoh yang sering kita lihat bahkan kadang merasakan dan membuat kita takut, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Bagaimana saudara Usmi? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Sekian dari presentasi kami tentang disabilitas. Terima kasih untuk kedua kelompok sudah berpartisipasi. Ketika Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta, Allah juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga. Allah tidak membiarkan manusia alam semesta begitu saja. Oh, saya sudah ciptakan, terserah sudah manusia berbuat apa. Tidak seperti itu, tetapi Allah tetap bertanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan. Lalu kita juga dapat melihat bentuk-bentuk pemeliharaan Allah terdapat bagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, bentuk pemeliharaan Allah melalui kebutuhan jasmani. Lalu yang kedua, bentuk pemeliharaan Allah melalui kebutuhan rohani. Keistimewaan yang Tuhan kasih sama kita itu kita harus jaga dan harus bertanggung jawab. Kita akan menyimpulkan bersama-sama materi kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu kok bisa jawab. Kira-kira pembelajaran kita hari ini apa yang anak-anak sudah dapatkan? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Silakan. Jawab di tempat saya boleh. Yang kedua, dalam kesulitan apapun tetap lakukan yang benar dan setia pada tugas yang dipercayakan Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap lakukan yang benar dan setia kepada Tuhan. Ada yang lagi? Ya, Gilbert silakan. Iman yang kuat akan memilih taat kepada Tuhan meskipun ada risiko penderitaan. Iman yang kuat tetap taat meskipun ada penderitaan. Masih ada? Ya, silakan Ria. Iman yang dewasa mampu mengampuni dan melihat rencana Tuhan dalam luka masa lalu. Iman yang dewasa mampu mengampuni orang lain. Jadi, ketika Allah sudah memelihara kita, kita juga mengampuni orang lain. Kita akan berefleksi bersama. Ada sebuah video. Berdoa Tuhan kepada kalau boleh tahu, kotak ini apa ya? Kosmetik, Ki. Wow, banyak sekali ya. Ya, Ki, memang banyak. Banyak ini dipakai oleh mamamu sendiri kok. Ya enggak lah, Di. Ini kosmetik jualan mamaku. Setelah papaku meninggal, mama berjualan kosmetik. Wah, hebat ya mama toh. Semoga jualannya lancar. Amin, Ki. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keluarga kami dari hasil jualan mama. Syukurlah sudah demikian toh. Kiranya Tuhan selalu memberkati jualan mama. Di aku sekarang juga jadi belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, kalau begitu gak